Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Sorry banget ya, gua beberapa hari ini gua nggak upload video panjang karena gua butuh waktu untuk liburan Pak. Karena kan mumpung kemarin kan juga lagi hari libur ya, jadi gue mencoba untuk libur terlebih dahulu agar supaya gue bisa refreshing dulu Pak. Jadi gue bisa mengumpulkan sebuah kekuatan lagi untuk bisa gue buat video panjang dan juga breakdown untuk kalian. Oke? Pada video kali ini aku akan ingin membahas mengenai semua timeline plot cerita dan semua film X-Men kenapa Marvel Fox yang dimana hal itu akhirnya akan dikembalikan kepada filmnya Avengers Doomsday. Karena seperti kalian tahu ya bahwa trailer paling bagus dan juga paling meledak beberapa minggu yang lalu itu adalah trailernya X-Men cuy. Oke, karena apa? Seperti kalian tahu cuy bahwa kita semua para gen-gen lama Marvel dari zaman-zamannya tahun 90-an aja, yang paling kita kenal itu adalah dua men. Kalau nggak Spider-Man, kalau nggak X-Men. Karena emang dua tokoh ini udah punya sebuah animasi mereka di zaman dulu yang langsung booming sepanjang masa Pak. Bahkan sampai hari ini ya. Dan ketika X-Men akan diumumkan bahwa mereka siap bergabung kepada MCU di proyeknya film Avengers Doomsday, gue sebagai fans juga makin semangat dong. Akhirnya mereka bisa kembali dengan cara mengembalikan semua para aktor-aktor lamanya di film ini. Ada Patrick Stewart sebagai Profesor Xavier, dan juga ada Magneto versi Sir Ian McKellen, dan juga ada Cyclops yang diperankan oleh aktor James Marsden, yang which is ketiga aktor ini merupakan semua aktor-aktor yang pernah bermain kepada project original dari X-Men karya Bryan Singer dulu ya. Jadi emang mengenai project X-Men zaman-zaman tahun 2000 awal tuh merupakan sebuah bentuk project superhero yang sangat gokil banget. Musiknya juga oke, yang dikerjakan oleh John Ottman, yang musiknya anjir, itu musiknya gokil sih. Itu musik the best paling gua dengar setelah musiknya Spider-Man versi Sam Raimi yang sangat ikonik itu ya. Dan ketika Disney udah mengakuisisi dari pihak Fox, akhirnya semua properti Marvel yang dimiliki oleh Fox ini dikembalikan kepada IP-nya Marvel Pak. Jadi alhasil X-Men udah resmi kembali kepada Marvel Studios pas ketika zaman-zamannya film Avengers Endgame. IP semua film-film Marvel ini dikembalikanlah kepada pemilik IP aslinya setelah Marvel udah punya nama dan punya sebuah studio sendiri di bawah naungannya dari pihak Disney. Dan sekarang pada video kali ini aku akan membahas ya mengenai semua timeline film X-Men dari film pertama sampai kepada proyeknya Avengers Doomsday, termasuk juga dengan film Deadpool. Oke, karena apa? Karena Deadpool dikonfirmasi bahwa dia satu semesta dengan Earth 10005 dari X-Men-nya Marvel Fox ini ya. Jadi gua kira Deadpool itu merupakan sebuah mutant yang terpisah dari X-Men-nya Fox. Tapi ternyata mereka udah satu universe. Setelah pada akhirnya hal itu akhirnya dikonfirmasi ke filmnya Deadpool kedua, yang dimana akhirnya Deadpool udah bertemu dengan para anggota X-Men utama. Tapi yang dia temui saat itu adalah para anggota X-Men versi zaman-zaman baru Pak. Seperti ada si James McAvoy, sama ada beberapa anggota X-Men versi muda ya, buat sebagai promosi aja sih. Gokil sih, gila-gila. Sebagai tokoh meta, gokil ya. Dan sekarang pada video kali ini ya, seperti biasa aku akan membahas mengenai beberapa film-film X-Men ya, which is mungkin buat kamu-kamu yang mungkin masih belum paham mengenai semua timeline dari film X-Men dari tahun ke tahun Pak. Karena emang dalam segi bentuk timeline film X-Men, memang setelah filmnya X-Men Days of Future Past itu jadi makin bingung sebenarnya apa yang terjadi dan kok bisa semuanya udah berubah. Nah, contohnya akan kita bahas semuanya di video kali ini, oke? Yang pertama, kamu wajib nonton semua film X-Men dari tahun-tahun 2000-an awal. Contoh, yang pertama, kamu wajib nonton filmnya X-Men trilogi utama. X-Men pertama, X-Men kedua alias X2 United, dan juga X-Men The Last Stand. Oke, ini dulu ya. Ketiga film ini harus wajib kamu tonton terlebih dahulu sebagai bentuk intro awal bagaimanakah perkenalan dunia mutant seperti apa di Marvel itu ya. Film ini akan menceritakan tentang semua ras manusia yang berusaha untuk menghancurkan semua ras mutant.
Oke, ini itu ya, yang dimana manusia berusaha untuk menghancurkan semua ras mutant karena mereka takut kepada kekuatan mutant yang dinilai sangat berbahaya dan bisa mengancam keselamatan umat manusia itu sendiri. Oke, yang dimana di film itu akan punya dua kubu yang berbeda. Yang pertama adalah kubu mutant baik yang dimiliki oleh Profesor Charles Xavier, yang dimana dia punya sebuah ideologi agar supaya dari pihak manusia dan juga mutant bisa hidup saling berdampingan. Tapi hal itu akhirnya bertentangan kepada sahabatnya Xavier itu sendiri, which is itu adalah si Magneto, yang dimana Magneto percaya bahwa manusia tidak bisa diandalkan. Maka dari itu Magneto berencana untuk mengkudeta semua pemerintahan dunia agar supaya dia bisa menyingkirkan semua para orang-orang ini dan menggantikannya dengan para ras mutant yang dianggap sebagai ras orang-orang yang mempunyai sebuah kekuatan tinggi dan bisa memimpin dunia dengan cara yang sangat lebih heroik banget, seperti itu ya. Makanya pada akhirnya Charles Xavier dan juga Magneto, mereka adalah dua orang yang terpisah dengan ideologi mereka masing-masing. Dan bahkan trilogi utama ini akan berfokus kepada tokoh Wolverine yang diperankan oleh Hugh Jackman, yang dimana memangnya di versi komik bahkan di versi animasinya emang Wolverine ini merupakan sebuah tokoh anggota X-Men yang sangat gokil, dan bahkan mengenai perawakannya bahkan kisahnya aja juga udah mulai melegenda cuy. Bahkan sebelum dia bergabung kepada X-Men aja, semua plot cerita versi komik bahkan versi animasinya emang jujur lebih brutal dan bahkan lebih menjual ketimbang nama X-Men itu sendiri pak ya. Makanya di versi Marvel Fox itu ya, mereka lebih berfokus kepada kisah Wolverine ini dibandingkan Cyclops, karena maaf ya, di versi komiknya aja Wolverine dan juga Cyclops mereka punya nama besar mereka masing-masing. Bahkan nama Cyclops ini ketutupan dengan si Wolverine-nya pak. Karena apa? Karena nama si Wolverine ini punya nama jauh lebih besar ketimbang Cyclops. Bahkan untuk Cyclops-nya aja itu seperti kayak disingkirkan oleh pihak Bryan Singer sebagai sutradaranya pak. Aduh, saya banget ya. Jadi ya, well, di film utama itu akan mengisahkan tentang semua para ras mutant seperti apa, bagaimana perlu development karakternya, dan bagaimanakah sosok Wolverine yang akhirnya dia menemukan rumahnya di tim X-Men yang satu ini. Sehingga pada akhirnya dia adalah orang yang menjadi pemimpin bagi ras mutant untuk menggantikan Charles Xavier yang tewas di film X-Men The Last Stand. Seperti itu ya. We lost Scott. If we don't fight now, everything they stood for will die with them. Then we stand together. X-Men. All of us. Kemudian nextnya adalah film X-Men Origins Wolverine tahun 2009, yang dimana film ini akan menceritakan tentang kisah Wolverine dari awal seperti apa ketika pada akhirnya dia pertama-tama menjadi mutant yang sangat liar, dan tiba-tiba dia diberikan sebuah bentuk operasi Weapon X oleh ilmuwan militer yang bernama Dr. William Stryker, yang dimana di tahun inilah akhirnya Wolverine mendapatkan cakar adamantiumnya. Dan bahkan film ini akan juga menceritakan tentang asal-usul baja adamantium seperti apa di cakarnya Wolverine ini pak. Oke. Dan juga ya, di film ini akan juga memunculkan beberapa tokoh-tokoh X-Men dari era-era lama, yang dimana akhirnya mereka bisa muncul ke filmnya X-Men pertama, kedua, ketiga di tahun-tahun 2000 awal yang tadi itu ya, seperti itu. Makanya di film ini akan lebih berfokus kepada kisah asal-usul Wolverine yang lebih lengkap seperti apa. Dari awal dia sebelum dia mendapatkan cakar adamantiumnya, dan bagaimanakah kehidupannya, dan bagaimanakah dia bisa menjadi aset terkuat bagi ilmuwan Dr. William Stryker yang ternyata dia adalah orang yang berusaha untuk memanfaatkan dan juga menghancurkan semua para mutant dengan caranya yang sangat licik itu ya, seperti itu. Makanya di film itu akan menjelaskan semuanya sebelum pada akhirnya Wolverine akan muncul di filmnya X-Men pertama, kedua, ketiga itu. Where's Victor? After I kill Victor, I'm coming for you. Yang ketiga adalah filmnya X-Men First Class, yang dimana film ini akan menceritakan tentang kisah awal-awal dari pendiri sekolah mutant. Itu adalah si Charles Xavier yang diperankan oleh James McAvoy,
dan juga Magneto yang diperankan oleh Michael Fassbender, yang which is film ini akan berfokus kepada kisah masa muda Charles Xavier dan juga Magneto sebelum pada akhirnya mereka menjadi musuh besar di film X-Men trilogi awal tadi ya. Dari awal mereka membangun sebuah misi untuk bangun sekolah itu seperti apa, dan ketika mereka menghadapi sebuah ancaman yang sangat serius, akhirnya mereka memutuskan untuk berpindah haluan karena ternyata disitulah momen titik awal ketika Xavier dan juga Magneto berpisah sebagai teman lama karena mereka punya visi misi yang sangat berbeda, dan inilah momen titik awalnya perpecahan antara si Xavier dan juga Magneto di filmnya X-Men First Class yang satu ini ya. Kemudian nextnya adalah filmnya The Wolverine, yang dimana film The Wolverine ini akan berfokus setelah filmnya X-Men trilogi awal dan juga filmnya X-Men Origins Wolverine, yang dimana film ini akan menceritakan tentang kisah Logan yang dimana akhirnya dia berpindah ke negara Jepang untuk bertemu dengan teman lamanya yang bernama Yashida, yang dimana Yashida ini merupakan teman lama Logan yang pernah ia selamatkan ketika masa Perang Dunia Kedua di tahun 1940-an ketika Jepang dibom oleh Amerika dari Hiroshima kepada kota Nagasaki. Serta di film ini akan menghadirkan satu musuh baru yang gak berkaitan kepada para mutant utama di filmnya X-Men utama, yaitu adalah Silver Samurai, yang dimana di versi komiknya aja mutant ini merupakan mutant yang ahli berpedang dan bahkan kekuatannya sungguh luar biasa. Tetapi di versi filmnya The Wolverine ini untuk pemeran Silver Samurai akan diberikan sebuah porsi yang lebih sedikit, dan bahkan ini akan berfokus kepada kehancuran Wolverine yang dimana akhirnya dia hanya dimanfaatkan oleh Yashida untuk memperoleh kekuatan healing factornya Pak. Kemudian nextnya adalah film X-Men Days of Future Past, yang dimana akhirnya di momen titik inilah semua para mutant akhirnya dimusnahkan oleh robot Sentinel, yang dimana itu merupakan sebuah robot pembunuh para mutant yang diciptakan oleh Dr. Bolivar Trask. Oke, yang dimana hal itu akhirnya pernah dikerjakan di versi komiknya X-Men Days of Future Past di versi klasik era tahun 90-an, dan akhirnya hal itu diangkatlah menjadi sebuah bentuk film di tahun 2014 ya, yang dimana film itu akan menceritakan tentang kisah pembantaian para mutant sekaligus akhirnya Logan sebagai Wolverine berusaha untuk mengubah sejarah dengan cara Wolverine harus kembali kepada masa lalu dan mencegah pembunuhan si pencipta Sentinel itu sendiri, yaitu adalah si Bolivar Trask ya, sehingga pada akhirnya semua timeline ini udah berubah total, yang dimana akhirnya masa depan udah mulai berubah dan semua para mutant bahkan semua sekolah Xavier School akhirnya mulai aktif kembali, dan Wolverine udah berprofesi sebagai guru sejarah di ending film X-Men Days of Future Past tersebut ya. Dan bahkan di film ini akan ada penambahan para mutant yang harusnya mereka semuanya udah tewas di filmnya X-Men The Last Stand karena perubahan masa depan dan juga perubahan timeline yang satu ini ya. Ada Cyclops, Jean Grey, Beast, Storm juga masih ada, Kitty Pryde, Colossus, semuanya masih ada di timeline yang satu ini Pak, yang dimana akhirnya film itu akan menjadi sebuah bentuk penghubung antara Marvel Fox kepada MCU yang satu ini. Nah gitu cuy ya. I think the history I know is a little different. It's good to see you, Charles. I had a promise to keep. Kemudian nextnya adalah semua film Deadpool pertama dan juga Deadpool kedua serta filmnya Deadpool and Wolverine sebagai bentuk konfirmasi kalau semua film X-Men di zaman-zamannya Marvel Fox itu udah menyatu kepada dunia Deadpool, ya udah masuk kepada Marvel Cinematic Universe tapi dengan bertemakan era multiverse saga ini ya. Dan bahkan dia adalah superhero Marvel yang bisa berdiskusi kepada para penontonnya setiap kali dia berbicara kepada kamera Pak. Oke, jadi ya tokoh Deadpool ini di film Deadpool pertama, Deadpool kedua, bahkan akhirnya ketika dia berkolaborasi kepada Wolverine untuk masuk kepada dunia MCU di era multiverse saga, itu sebuah momen yang gokil banget men, karena ya di versi komiknya aja Deadpool dan juga Wolverine ini mereka berdua adalah teman dekat sekaligus musuh abadi yang gak bisa mati Pak. Oke, karena apa? Karena mereka berdua punya healing factor yang sama-sama tidak bisa membunuh mereka berdua. Ya udah percuma. Tapi ya sebagai bestie mereka adalah rekan yang paling dekat sekaligus rekan paling solid dan mengerti satu sama lain. Itulah mereka berdua Pak.
Dan bahkan di film Deadpool aja, TVA udah beroperasi di sana dan mereka berusaha untuk menghancurkan Earth 1005 yang dioperasikan oleh agen korup yang bernama agen Mr. Paradox. Yang dimana di momen titik inilah akhirnya semua multiverse berusaha untuk hancur sedemikian rupa karena si Deadpool udah memutuskan untuk menjaga Wolverine varian ini untuk menetap ke Earth 1005, yang berarti di Earth 1005 ini ya kita menemukan dua Wolverine yang berbeda. Yang pertama adalah Wolverine versi utama, yang which is Wolverine versi utama ini masih hidup dan masih mengajar di sekolah Xavier School di filmnya X-Men Days of Future Past. Yang kedua adalah Wolverine versi varian, yang dimana akhirnya Deadpool jemput untuk masuk kepada Earth 1005 tersebut ya, seperti itu, oke? Yang dimana di momen titik inilah incursion akan bisa terjadi. Karena apa? Karena ada dua Wolverine yang berbeda yang hidup di semesta yang sama. Kan nggak boleh kan ya? Jadi ya well, hal itu bisa mengakibatkan sebuah bentuk kejadian incursion yang jauh lebih parah ke MCU Multiverse Saga ini ya. Semua itu akhirnya akan terjadi collapse lah ke Avengers Doomsday yang satu ini, oke? Lalu akhirnya sampailah kepada timeline alternatif, yang dimana timeline ini merupakan sebuah bentuk timeline yang diubah oleh Logan setelah kejadian di filmnya X-Men Days of Future Past, yang dimana akhirnya Logan sedang nggak sengaja untuk menciptakan sebuah bentuk timeline alternatif, yang dimana hal itu makin lebih berbahaya lagi ya. Yang pertama adalah X-Men Apocalypse yang menceritakan tentang para anggota X-Men yang bertarung dengan sosok mutant pertama di dunia yang sangat terkuat, which is itu adalah si Apocalypse alias Ensabanur. Kemudian nextnya ada X-Men Dark Phoenix, yang dimana film ini akan menceritakan tentang kisah Phoenix yang berada dalam tubuhnya si Jean Grey ini tiba-tiba mengamuk keluar, yang dimana filmnya hampir sama seperti filmnya X-Men The Last Stand, tapi di film ini akan jauh lebih brutal dan bahkan jauh lebih modern ya, seperti itu, oke? Kemudian nextnya lanjut kepada filmnya Logan tahun 2017, yang dimana ini sebuah bentuk momen akhir ketika Logan tewas di tangan para manusia itu sendiri, yang dimana akhirnya Logan melindungi sosok perempuan kecil yang bernama si Laura alias X-23 yang merupakan cloning Wolverine yang dibuatkan oleh Nathaniel Essex alias Mr. Sinister, yang which is dia udah hadir kepada semesta alternatif di filmnya X-Men Marvel Fox secara tidak novice ya. Bahkan gue ketika rewatch lagi ya, gue bener-bener nangis pak. Karena apa? Setiap plot ceritanya, setiap chemistry semua para tokoh-tokohnya, development karakternya, bahkan as a movie superhero ya, it's not just a drama. Itu bukan cuma semua drama, tapi sebuah bentuk pengorbanan seorang hero yang udah tahu lelah untuk menghadapi dunia seperti apa. Dan Logan sebagai bentuk anggota X-Men terakhir yang berhasil bertahan sampai kepada momen titik darah penghabisannya. Itu wah, the best ending movie yang pernah gue lihat man. Sampai pada akhirnya hal itu dirusak kepada filmnya Deadpool and Wolverine, di mana akhirnya Deadpool udah mengacak-acak makamnya Wolverine sebagai bentuk parodinya lah ya. Aduh, gokil sih. G'day, mate. Bag of marble cash. Me too, Hugh. Jadi so, udah paham ya mengenai semua timeline dari semua film X-Men yang udah pernah kita bahas di video kali ini. X-Men ada, spin-off Wolverine ada, Deadpool ada juga, ya kan? Jadi semuanya udah pernah gue jelaskan kepada video kali ini. Dan sekarang coba kamu rewatch semua film-film ini, karena ini sebuah hal yang penting banget sebelum menuju kepada filmnya Avengers Doomsday. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu mengenai video yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.